Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari, program studi akuntansi kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi akuntan Indonesia. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu akuntan yang sebenarnya atau siapa itu akuntan yang sebenarnya. Akuntan yaitu mereka yang telah lulus dari pendidikan strata 1 atau S1 dan telah mendapatkan gelar akuntan. Nah, gelar profesi akuntan tersebut didapatkan melalui perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan atau organisasi Institut Akuntan Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI. Akuntan yang bekerja pada bagian departemen atau bagian akuntansi itu biasa juga disebut dengan akuntan manajemen. Salah satu tugas pokok akuntan manajemen dalam suatu organisasi yaitu melakukan proses pencatatan keuangan. Yang kedua yaitu memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen organisasi. Ada dua jenis laporan akuntansi yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan, yaitu laporan akuntansi keuangan dan laporan akuntansi manajemen. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan atau fungsi dari laporan keuangan yaitu sebagai alat pertanggungjawaban manajemen tentang organisasi yang dikelolanya kepada para pemangku kepentingan. Sebelum laporan keuangan diterbitkan oleh manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, perlu ada jaminan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, yang paling tepat untuk memberikan jaminan yaitu adalah mereka yang berada di luar pihak manajemen yang kompeten dan independen. Pihak ini biasa disebut dengan akuntan publik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik ini sangat penting karena walaupun departemen akuntansi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki kecakapan atau keterampilan yang baik, namun karena posisinya di bawah perusahaan manajemen, maka kedudukan akuntansi tersebut dianggap tidak independen. Selanjutnya yaitu organisasi Institut Akuntan Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI. Organisasi Institut Akuntan Indonesia ini dulunya bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI, yang lahir setelah 12 tahun Indonesia merdeka. Tepatnya pada tanggal 23 Desember 1957. Pada saat itu hanya ada 11 akuntan yang ada di Indonesia. Anggaran dasar IAI atau Institut Akuntan Indonesia baru disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 11 Februari 1959 dan baru dimuat oleh Berita Negara Republik Indonesia nomor 4 pada tanggal 24 Maret 1959. Walaupun demikian, para anggota sepakat bahwa berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia tepat pada tanggal 23 Desember 1957 yang dapat disepakati sebagai anggota dari IAI atau Institut Akuntan Indonesia, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan akuntan secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 atau telah mengikuti ujian sertifikasi akuntan atau yang biasa dikenal dengan sebutan ujian negara akuntan atau UNA, serta telah memperoleh register akuntan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang profesi akuntan dalam sorotan. Walaupun
Organisasi Institut Akuntan Indonesia ini ada sejak tahun 1957, namun profesi ini baru berkembang pesat pada pemerintahan Orde Baru. Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi pada masa Orde Baru juga berdampak positif bagi pertumbuhan dan kemajuan profesi ikatan akuntan yang ada di Indonesia. Namun, sebagaimana bahwa menjelang akhir abad ke-20, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berakibat runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Sorotan terhadap profesi akuntan tidak hanya terjadi di negara Indonesia, tetapi banyak juga terjadi di negara luar, yaitu Amerika Serikat, dan tidak hanya profesi akuntan manajemen, tetapi juga akuntan publik. Selanjutnya, struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 kepentingan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Struktur Kode Etik IAI atau Institut Akuntan Indonesia ada 4 bagian yang disusun berdasarkan jenjangnya. Yang pertama, prinsip etika. Yang kedua, aturan etika. Yang ketiga, interpretasi aturan etika. Dan yang keempat yaitu tanya jawab etika. Kemudian, prinsip etika IAI atau Institut Akuntan Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Dan yang kedelapan, standar teknis. Itulah materi singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.